Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan ibu dosen kita tercinta yaitu Ibu Rodlia dan Ibu Parihat. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan nikmat dan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di via grup WhatsApp ini. Perkenalkan, saya Nuri Fauzia dari kelompok 4 dan di sini saya bertugas sebagai moderator yang dimana dari kelompok 4 terdiri dari Sony Tipani Hidayat dan Randy Renaldi dan juga saya yaitu Nuri Fauzia. Baik, dari kelompok 4 kita akan menjelaskan tentang rasionalisme René Descartes. Biografi René Descartes. René Descartes lahir di La Haye, yaitu Prancis 31 Maret 1596 dan meninggal di Stockholm, Swedia pada 11 Februari 1650 saat umurnya 54 tahun. René dikenal sebagai Renatus Cartesius dalam literatur berbahasa Latin. Dia adalah seorang filsuf modern dan matematikawan Prancis. Karyanya yang terpenting adalah Discours de la Méthode dan Meditations de Prima Philosophia. René sering disebut sebagai bapak filsafat modern. René Descartes lahir di La Haye dari sebuah keluarga borjuis. Ayah Descartes adalah seorang ketua parlemen Inggris dan memiliki tanah yang cukup luas. Ketika ayah René Descartes meninggal dan menerima warisan dari ayahnya, ia menjual tanah warisan itu dan menginvestasikan uangnya dengan pendapatan 6 atau 70 ribu francs per tahun. Dia bersekolah di Universitas Jesuit di La Place dari tahun 1604 sampai 1612 yang telah memberikan dasar-dasar matematika modern walaupun sebenarnya pendidikan itu di bidang hukum. Pada tahun 1612, René pergi ke Paris, namun kehidupan sosial di sana dianggap membosankan, dan kemudian dia mengasingkan diri ke daerah yang terpencil di daerah Prancis, yaitu Faubourg, untuk menekuni geometri. Teman-temannya kemudian menemukan René di tempat perasingan yang ia tinggali. Maka untuk lebih menyembunyikan diri, ia memutuskan untuk mendaftar diri sebagai tentara Belanda pada tahun 1617. Ketika di Belanda dalam keadaan damai, dia tampak menikmati meditasinya tanpa gangguan selama 2 tahun. Tetapi meletusnya perang 30 tahun mendorongnya untuk mendaftar sebagai tentara Bavaria. Di Bavaria selama musim dingin 1619 sampai 1620, dia mendapatkan pengalaman yang dituangkan dalam buku Discours de la Méthode. Descartes kadang dipanggil bapak filsafat modern dan matematikawan, adalah salah satu pemikiran paling penting dan berpengaruh dalam sejarah barat modern. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Sony. Kepada Kang Sony saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut bersama saya Sony Tipani Hidayat. Kali ini kita akan membahas perihal tentang asal-usul kemunculan rasionalisme René Descartes. Nah, apa sih rasionalisme itu? Rasionalisme itu adalah sebuah aliran filsafat ilmu yang berpandangan otoritas rasio dan sumbernya dari segala pengetahuan. Nah, jadi sumbernya adalah dari segala pengetahuan. Dalam teori pengetahuan, rasionalisme menempati tempat yang penting dan biasanya paham ini dikaitkan dengan kaum rasionalis, sebuah posisi filosofikal pada Eropa abad ke-17 sampai abad abad 18, yaitu ada René Descartes, Spinoza, Aristoteles, dan lain-lain sebagainya. Prinsip-prinsip itu kemudian dikembangkan oleh Descartes dan dikenalkan sebagai substansi, yang tak lainnya adalah ide bawaan yang sudah ada dalam jiwanya sebagai kebenaran yang clear and distinct serta tidak bisa diragukan lagi. Pemikiran ini juga membuat sebuah revolusi filsafat di Eropa dikarenakan pendekatan pemikirannya bahwa semua tidak ada yang pasti kecuali kenyataan bahwa seseorang bisa berpikir.
Ini juga membuktikan keterbatasan manusia dalam berpikir dan mengakui sesuatu yang di luar kemampuan pemikiran manusia. Oleh karena itu, ia membedakan antara pikiran dan fisik. Dan Descartes ini membedakan antara pikiran dan fisik. Indra dijadikan sebagai pangkal kebenaran. Akan tetapi, sejak kemunculan seorang filosof beraliran rasionalisme, yaitu yang kita bahas adalah René Descartes, yang sangat bertolak belakang dalam pencapaian kebenaran. Descartes menyatakan bahwa kebenaran itu dapat dicapai dengan berpikir yang bermula dari keraguan akan suatu pengetahuan. Disinilah keberadaan akal mulai didewakan. Pemikiran ini juga membuat sebuah revolusi falsafi di Eropa karena pendekatan pemikirannya bahwa semua ini tidak ada yang pasti kecuali itu tadi, kenyataan bahwa seorang itu bisa berpikir. Teori rasionalisme René Descartes. Kita lanjutkan dengan teori rasionalisme René Descartes. Teori rasionalisme merupakan pemahaman filsafat yang mengatakan bahwa akal atau rasio adalah alat terpenting dalam memperoleh pengetahuan dan mengetes ilmu pengetahuan. Menurut René Descartes, ialah mempercayai bahwa seluruh dunia kecuali Tuhan dan jiwa manusia yang beroperasi secara mekanik. René Descartes menyatakan bahwa tahapan awal dalam penggalian kebenaran dilakukan melalui keraguan yang dimunculkan dalam dirinya. Ilmu pengetahuan harus mengikuti jejak matematika dan menjadi contoh bagaimana cara mengenal atau mengetahui yang lebih maju. Matematika dapat dipandang sebagai penerapan paling umum dari metode ilmiah. Sementara metode ilmiah itu sendiri sifatnya lebih umum dan kebenaran memang ada. Demikian itulah tadi, yaitu pendapat daripada Descartes. Dilanjut oleh rekan saya. Baik, slide selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu René Descartes mengajarkan untuk tidak boleh memulai segalanya dengan kepercayaan, tetapi dengan keraguan. Pada prinsipnya, Descartes ingin menunjukkan kepada kita jalan menuju kepastian. Jalan itu adalah melalui keraguan, yakni meragukan segala hal dan kemudian mengambil sebagai aksioma apapun yang terbukti tidak dapat diragukan. Descartes memiliki pondasi dasar ajaran filsafat yang sangat populer dan tidak tergoyahkan, yakni tentang ajaran yang menegaskan bahwa kebenaran tertinggi berada pada akal budi manusia. Menurut Descartes, rasio merupakan sumber pengetahuan. Descartes mengajukan beberapa prinsip metodologis yang dapat menjadi landasan dalam berpikir. Salah satunya tidak menerima apapun sebagai hal yang benar kecuali kalau diyakini sendiri bahwa itu memang benar. Yang kedua, memilah-milah masalah menjadi bagian-bagian terkecil untuk mempermudah penyelesaian. Yang ketiga, berpikir runtut dengan mulai dari hal yang sederhana sedikit demi sedikit untuk sampai ke hal yang paling rumit. Yang keempat, perincian yang lengkap dan pemeriksaan menyeluruh diperlukan supaya tidak ada yang terlupakan. Selanjutnya ada beberapa hal kebenaran menurut René Descartes. Yang pertama, 1. Sumber dan hakikat pengetahuan.
Dirinya mengemukakan tentang adanya 3 ide-ide bawaan innate ideas manusia, antara lain: A. Ide pemikiran, ide yang memungkinkan diri sendiri sebagai makhluknya berpikir, atau pemikiran adalah keberadaan manusia sendiri. B. Ide Tuhan sebagai wujud sempurna, karena manusia mempunyai ide yang sempurna, maka pasti ada sesuatu yang lebih sempurna itu. Wujud yang sempurna itu adalah Tuhan. Yang C. Ide keluasan, yang memungkinkan saya atau kita mengerti materi atau benda dan objek sebagai keluasaan. Sebagai hal itu dapat dipelajari secara kuantitatif atau seperti ilmu ukur atau matematika. Baik, selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi ini adalah René Descartes lahir di La Haye, Prancis 31 Maret 1596 Masehi atau Hijriah. Anak ketiga dari seorang parlemen Bretagne dan memeluk agama Katolik. Descartes dikenal sebagai Renatus Cartesius. Dia merupakan seorang filsuf dan matematikawan Prancis. Descartes dijuluki sebagai bapak filsafat modern karena dialah orang yang pertama pada zaman modern yang membangun filsafat dan berdiri di atas keyakinan dirinya sendiri yang dihasilkan dari aliran rasional. Teori rasionalisme merupakan pemahaman filsafat yang mengatakan bahwa akal atau rasio adalah alat terpenting dalam memperoleh pengetahuan dan mengetes ilmu pengetahuan. René Descartes menyatakan bahwa tahapan awal dalam penggalian kebenaran dilakukan melalui keraguan yang dimunculkan dalam dirinya. René Descartes mengajarkan untuk tidak boleh memulai segalanya dengan kepercayaan, tetapi dengan keraguan pada prinsipnya. Descartes ingin menunjukkan kepada kita jalan menuju kepastian. Jalan itu adalah melalui keraguan-raguan, yakni meragukan segala hal dan kemudian mengambil sebagai aksioma apapun yang terbukti tidak dapat diragukan, kemudian berawal dari keraguan akan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian presentasi kami hari ini. Jika ada kurang dan salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan berguna untuk diri kami dan banyak orang pada khususnya. Selamat siang dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.